kampung Wanalobo, Pandau dadigu, Pandau matagu, kampung ni upanda. Halo guys, salam jumpa di channel YouTube Semer Cambero. Inilah video pertama saya mengenai mata air. Nama mata air ini dalam bahasa daerah Sumba Bukambero yaitu WEKH, kalau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu air asam. Mata air WEKH ini berposisi di tempat Bukambero, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT, ada di dalam Desa Kadueta. Berposisi mata air berkisar di air laut bagian utara. Mata air WEKH ini ada di Dusun 1 Desa Kadueta, dan bukan hanya ini saja mata air yang ada, mungkin masih ada di dusun-dusun lainnya, tapi semua mata air yang ada berkisar di utara bagian laut yang ada dalam Desa Kadueta. Nanti jangan ketinggalan konten-konten lainnya dengan cara konfirmasi dengan channel saya ini yang ada Semer Cambero. Oke, terima kasih banyak. Kita masuk pada berikutnya untuk tayangan video yang diambil tentang mata air. Ya, mama muda bersama anak-anak lainnya sudah mulai menunggu karena berkisar air itu atau mata air WEKH sudah dekat, maka akan semakin tampil. Nah, ini mendekat mata air ini masih jalan menurun, perlu hati-hati juga jalan di bebatuan karena tak salah sedikit takutnya sebentar jatuh. Menurun ini bisa tembus dapat ke goa karena jalannya perlu hati-hati, itulah yang membuat lambat juga. Nah, inilah titik-titik atau bentuk, kalau lihat sedikit dari jauh, bentuk goa mata air WEKH atau air asam. Nah, inilah sudah mendekat, inilah permukaan umum di atas tanah. Goa ini ada air di dalam. Nah, inilah bentuk goa di permukaan atas tanah, tapi masih turun lagi dengan hati-hati karena jalannya di dalam juga ada lumpur dan batu juga licin. Nah, semua anak-anak ini sudah mulai turun pelan-pelan dengan memegang jerigen tempat air, jerigen 5 liter untuk timba air. Dan mereka juga masih simpan sendalnya di tempat rata sedikit karena lebih licin lagi dapat injak batu untuk turun timba air. Perlu hati-hati. Nah, dan inilah sendal mereka lepas karena sebentar turun lagi batunya licin, dan yang lain akan mulai menghidupkan senternya untuk dapat senter di air karena gelap sekali di tempat air. Airnya sedikit, senter pun juga kurang terang, tetap kelihatan gelap di dalamnya. Satu orang turun untuk timba air di dalam, yang lainnya masih menunggu di atas untuk terima jerigen sebentar. Inilah tempat air, salah satu anak ini turun sendiri satu orang untuk timba, nanti yang lain menunggu jerigen atau tempat air terima di atas. Nah, air sekarang belum dapat lihat, ya sudah ada tanda-tanda kelihatannya, dan saya tidak sengaja untuk membantu menghidupkan laser HP-nya karena senter mereka kurang terang. Maka di situ senter laser HP-nya akan membantu sedikit. Nah, ini airnya sudah temukan, tempatnya sedikit saja, tidak banyak. Agak dapat tempat besarnya lingkaran air itu, agak dapat besarnya tempayan begitu. Nah, ini masih angkat lagi, kasih dulu di kawannya mereka atau di saudaranya mereka, nanti bertimba lagi, lanjut lagi. Tadi tempat taruh air itu ada 4, nanti akan selesai 1, kasih di kawannya mereka. Inilah tempat air atau mata air WEKH, istilahnya kata-kata orang dulu WEKH, sampai sekarang pun juga masih dikatakan WEKH. Entah bagaimana sejarahnya itu saya juga kurang tahu. Kalau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, istilah WEKH dikatakan air asam begitu. Mata air ini, mata air WEKH, semua masyarakat untuk timba air yang berkisar atau yang dekat dengan kebun-kebun mereka akan rame-rame untuk timba mata air ini. Karena mata air ini airnya tawar, tidak rasa asin. Tidak sama dengan mata air yang lainnya, rasanya masih asin. Kalau mata air WEKH ini rasanya tawar sekali. Makanya semua masyarakat itu rame-rame. Adapun dari rumah huni mereka itu ada, tapi masih jauh antara rumah huni dengan kebun mereka. Dari kebun mereka dengan mata air ini agak berdekatan sedikit. Di rumah huni saja air minum pun juga kurang cukup, apalagi bawa untuk di kebun. Nah, harapan air minum itu orang-orang di kebun, mata air inilah mata air WEKH yang dapat diminum untuk masyarakat karena air ini rasanya tawar begitu. Nah, berikut lagi mata air ini berkisar atau bertempat di Desa Kadueta,
jalannya berkisar mata air itu berdekatan dengan mata air satu yang terkenal itu WE Limbo. Nah, sekarang anak-anak mulai sudah rame-rame naik di atas karena inilah batu-batu licin sekali, perlu hati-hati. Lihat batu ini, batu halus, kalau sukan air juga licin. Nah, jalan ini juga penuh dengan lumpur, yang rata sedikit, harus perlu hati-hati. Nah, setelah itu masing-masing mengambil sendalnya untuk naik di atas karena sudah dapat air tadi ditimba. Nah, sampai di atas ini sudah kelihatan terang. Nah, dengan secara tidak sengaja juga ada masyarakat atau ada anak dari masyarakat lain ini, anak-anak lain yang ditemukan juga. Saya tidak sengaja ambil videonya juga karena semua orang yang tinggal di berkisar mata air akan menimba air rame-rame. Dan biasanya jika mau mandi harus mandi di atas permukaan gua. Mandi dengan caranya begini, bisa angkat jerigen lewat kepala. Ada juga menggunakan ember, bukan mandinya di dalam air. Kalau mandi di dalam air, sementara tempat air minum satu sisi saja dan tidak luas lagi. Nah, jika ada beberapa masyarakat yang mandi, berarti dengan melakukan hal-hal yang seperti anak dua orang ini yang mereka lakukan. Nah, setiap masyarakat akan melakukan apa yang dilakukan oleh dua orang anak ini karena mandinya di atas permukaan mata air goa. Setelah mandi, mereka dua orang anak masih turun lagi untuk timba air untuk bawa pulang ke rumah atau di rumah kebun. Karena setelah mandi, setiap masyarakat itu tetap turun kembali lagi di mata air WEKH atau mata air asam di dalam goa, masih turun kembali untuk angkat atau timba air minum. Biasanya masyarakat yang berkisar dalam desa Kadueta yang sekitar dengan agak berdekatan dengan mata air WEKH atau mata air asam, masyarakat yang masih kurang mampu untuk berkecukupan air minum di dalam desa Kadueta, biasanya masyarakat datang timba air di mata air yang ada dalam goa ini. Karena rasanya air ini sangat tawar sekali, rasanya tidak asin begitu. Bukan hanya orang di kebun saja yang butuh air ini, biasanya di saat musim kemarau, masyarakat juga datang timba air di sekitar ini karena airnya tawar. Lebih-lebih kalau masyarakat yang kurang mampu dalam berkecukupan air atau yang belum punya bak air, tetap juga datang timba sekitar sini. Dari rumah mereka sampai di mata air ini berkisar 3 km. Dari kebunnya anak ini atau dari kebunnya anak-anak ini yang datang timba air, dari rumah kebun sampai mata air ini berkisar kurang lebih 1 kilo. Cukup jauh dari rumah huni mereka dan cukup jauh dari rumah kebun mereka. Anak ini secara bergantian untuk timba. Kalau seandainya kalau menggunakan ember pun juga setengah mati untuk timba. Biasanya orang menggunakan jerigen 5 liter atau jerigen berbentuk kecil lah begitu. Masyarakat semua untuk menggunakan ember tidak bisa untuk timba karena airnya juga kurang dalam. Hanya berkisar sekitar 3-40-an dalamnya. Air juga kecil dalamnya, kurang lebih sekitar 40-an atau 50-an cm begitu. Nah, anak ini satu menunggu untuk terima ceriganya agar satu bisa naik begitu. Kalau dua tangan berpegangan berarti apa yang terjadi? Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diduga, apalagi batunya licin, sudah basah, berarti masih jalan pelan-pelan begitu. Mata air ini mata air WEKH. Jika bahasa daerah bukan beronya, mata air WEKH, kalau terjemahkan ke bahasa Indonesianya, mata air asam. Inilah mata air yang selalu orang kunjungi masyarakat yang berkisar. Setelah itu beranjak pulang, tinggalkan mata air WEKH yang ada dalam desa Kadueta di Dusun 1. Mata air ini bukan hanya mata air WEKH saja, masih ada mata air lainnya yang lebih terkenal di WE Limbo. Ini sudah beranjak pulang dengan menuju jalan yang bertanjakan. Jalan di bebatuan, perlu hati-hati juga. Tak salah sedikit ya apa yang terjadi, hal-hal yang kita tak terduga. Dengan berjalannya di semak-semak. Mata air ini tidak kenal musim hujan maupun musim kemarau. Tetap semua masyarakat berkunjung di mata air WEKH. Mereka ini kurang berkecukupan air di kebun, apalagi tiap hari di kebun kurang air. Setelah makan mereka beranjak untuk timba air begitu. Saatnya ketemu jalan menurun bebatuan juga. Jalannya harus hati-hati karena
bebatuan dengan menurun. Inilah masih menurun tajaman sedikit untuk turun ke tanah rata, masih masuk juga di kebun orang. Saya ambil video ini hanya persingkat saja dalam perjalanannya agar semua bisa terjangkau. Mata air ini posisinya bagian utara, agak dapat air laut. Bukan salah satu mata air saja WKH ini yang ada, masih ada beberapa atau masih banyak mata air, karena ini hanya video pertama saja mata air WKH yang diambil. Mungkin nanti berikutnya ada beberapa mata air lagi. Agar tidak ketinggalan konten-kontennya, silakan dukung dan konfirmasi dengan channel ini agar bisa dapat mata air lainnya, karena dalam desa Kadueta mata air yang berkisar ke air laut masih banyak lagi, mungkin masih ada yang lebih terkenal lagi mata air. Kebanyakan mata airnya yang berkisar bagian utara yang berposisi ke air laut. Ada beberapa mata air yang dikunjungi oleh masyarakat. Nama anak ini yang pertama Ardo Dendo, yang kedua Marven Kondo, yang ketiga ini perempuan Angri Bella, ini yang keempat Mama Muda bersama dengan adik-adiknya. Mama tidak sengaja menunjukkan buah kesambi agar anak-anak bisa semangat karena mereka capek dari timba air. Karena buah kesambi ini makanan favorit bagi semua masyarakat yang masih berkisar di pegunungan. Mama tidak sengaja tunjukkan supaya mereka rame-rame untuk kehilangan capek, begitu. Inilah center yang digunakan atau yang disiapkan memang untuk tujuan timba air. Setelah mereka menyimpan tempat airnya, masih rame-rame ambil cangkul untuk langsung ke kebun, karena waktu sorenya masih ada. Selain mereka bantu timba air terhadap orang tua, mereka masih bantu juga untuk bersihkan rumput di kebun, rumput padi dan jagung. Oke guys, terima kasih banyak sudah tonton video ini sampai selesai. Nanti kita jumpa lagi pada konten-konten berikutnya. Oke, terima kasih banyak.